Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 24 sampai 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan nasihat-Mu engkau menuntut aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tema kita saat ini, hanya kepada Allah saja yang kuingini. Hanya kepada Allah saja yang kuingini. Siapakah di antara kita yang ingin dinomorduakan? Seorang istri pasti ingin menjadi satu-satunya di dalam hati suaminya. Begitu pula bagi suami dalam hidup sang istri. Bagi Anda yang sedang menjalani relasi pacaran, tentu juga menginginkan menjadi yang terutama. Hal yang sama juga diinginkan Allah. Apapun kondisinya, baik suka maupun duka, hanya Allah yang kuingini. Inilah yang menjadi kerinduan pemazmur. Awalnya pemazmur mengamati kehidupan di dunia yang terlihat tidak adil. Bagaimana mungkin orang yang mencemooh hukum Allah hidupnya makmur. Mazmur pasal 73 ayat 3b sampai 12. Sedangkan orang yang menjaga hatinya bersih justru ditimpa berbagai kesukaran. Mazmur pasal 73 ayat 13 sampai 16. Menariknya, kondisi dunia masih sama seperti sekarang. Fenomena ini membuat orang benar cemburu dan menaruh akar pahit, dan ini juga menggodanya untuk hidup berpaling dari Tuhan. Begitu pula dengan pemazmur. Namun ketika pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Allah, ia mulai belajar melihat apa yang diperkenankan Allah. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 17 sampai 20, melalui tuntutan Allah, Asaf akhirnya menemukan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu sebagai harta satu-satunya yang berharga. Dia menginginkan Allah lebih daripada yang lainnya. Tidak ada yang ia inginkan kecuali Allah saja. Dia mengutamakan Allah lebih daripada dirinya sendiri. Sekalipun semua dalam dirinya hancur dan lenyap, Allah tetap menjadi tempat perlindungan dan bagian yang terbaik. Pada akhirnya, umat Allah memilih segala sesuatu yang berarti, sedangkan orang fasik dengan segala kekayaannya justru berujung kebinasaan. Ketika kita merasakan kondisi kehidupan yang tidak adil, percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya tertindas oleh suatu apapun. Mungkin saat ini kita sedang mengalami penderitaan bukan karena kesalahan kita, tetapi jangan biarkan hal itu menjadi alasan untuk hidup jauh daripadanya. Sebaliknya, teruslah berharap dan bersandar kepadanya. Allah yang mencintai keadilan akan segera menyikapkan kebenaran.
Kiranya kita terus dimampukan untuk bersandar dan berharap kepada Yesus satu-satunya Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah pengalaman yang diceritakan oleh Daud tentang apa yang dia alami ketika ia semasa hidupnya di dalam dunia ini. Bahwa ia juga menyadari bahwa hanya Allah saja yang dia inginkan di dalam hidupnya. Mengapa? Dalam berbagai macam pengalaman yang dialami oleh Daud, bahkan juga liku-liku kehidupan yang telah ia rasakan semasa ada di dalam dunia, ia sudah tahu dan ia telah mengalami. Itulah sebabnya ketika ia menyimpulkan dan ia mengambil kesimpulan itu di dalam hidupnya, maka yang paling indah adalah hanya bersama Allah saja. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa segala sesuatu hanya Allah saja yang diinginkan, baik di bumi maupun di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi yang lebih baik adalah hanya bersama dengan Tuhan. Jikalau bersama dengan Tuhan, maka ada kedamaian, ada sukacita, dan mampu kita melewati setiap persoalan dan masalah yang sedang kita alami. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak bersama dengan Allah, maka justru kita ini adalah semakin terpuruk, bahkan juga susah untuk bangkit ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka jangan berkata bahwa hidup ini baik-baik saja. Tetapi justru banyak persoalan dan masalah. Tapi satu hal yang harus dipastikan, bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, ada Kristus yang dapat memampukan kita untuk melewati setiap persoalan dan masalah yang sedang kita alami. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun persoalan dan masalah yang sedang kita alami saat ini, ayo mari kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat menolong kita dan memberikan sukacita, memberikan kedamaian, sehingga dalam setiap persoalan yang kita alami, kita mengatakan Tuhan itu baik dan sungguh amat baik. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau saat ini bisa kami ada, kami menyadari bahwa karena pertolongan Tuhan dalam setiap kami. Ajarkan kami mengerti dan memahami, terlebih lagi berharap kepada Tuhan dalam setiap kondisi dan keadaan yang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.